Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini berjumpa kembali dengan saya, Evita. Kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan SPSS, terutama mengenai menu-menu yang ada di dalam program SPSS. Sebagai awalan, SPSS ini adalah salah satu bagian dari topik di dalam kursus statistik dasar yang diberikan di dalam kursus statistik oleh Java Webmedia. Lanjut, berikutnya adalah saya ingin menjelaskan mengenai sebenarnya apa sih SPSS. Kita selalu mengatakan bahwa kita perlu penting untuk mempelajari SPSS. Tapi adakah yang tahu mengenai singkatan dari SPSS itu sendiri? SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science, itu awalnya. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman, SPSS ini berganti nama menjadi Statistical Product and Service Solution. Jadi SPSS ini tidak hanya digunakan di bidang sosial, tapi juga di berbagai bidang. Misalnya bidang kesehatan, ekonomi, bidang teknik, dan seterusnya. Pada dasarnya, SPSS itu adalah salah satu software. Selain software statistik yang lain, seperti Stata, SAS, R, Minitab, dan lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sebenarnya bagaimana sih cara kita membuka program SPSS. Jadi di sini sebelum membuka program SPSS, terlebih dahulu kita harus menginstal program SPSS. Oh ya, sebagaimana diketahui, SPSS itu sebelumnya namanya adalah SPSS. Nah, ketika tahun 2013 atau 2012-an SPSS diambil alih oleh IBM. Jadi namanya sekarang menjadi IBM Statistik atau IBM SPSS. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pengenalan program. Untuk itu kita perlu buka program SPSS-nya. Oke ya, caranya klik Start. Kemudian pilih, kita cari program SPSS-nya yang sudah diinstal, yaitu IBM Statistik, SPSS Statistik. Di sini kita pilih yang IBM SPSS Statistik 23. Oke, kita klik. Sambil menunggu, kita coba buka IBM-nya. Nah, di sini di kursor ini kita bisa lihat ya. Dia masih loading di sini. Oke, ini tampilan dari SPSS-nya. Masih loading ya. Oke, lanjut. Ini adalah tampilan dari maksudnya dari program SPSS. Nah, untuk itu setelah tampilan ini terbuka, kita klik cancel.
Nah, kita sekarang masuk ke tampilan data SPSS. Di sini kita bisa lihat di SPSS itu ada data view dan variable view. Ya. Oke. Ya, jadi memang data view dan variable view ini adalah struktur dasar dari program SPSS. Jadi kalau kita mau melihat data yang akan kita analisis ini di data view. Sedangkan fungsi dari variable view itu sendiri adalah untuk menampilkan struktur datanya. Jadi nanti di sini kita tuliskan name itu untuk nama variabel, kemudian type itu tipe variabelnya, kemudian ini di sini ukuran katanya ada berapa huruf, kemudian desimal, label ini untuk penamaan variabelnya yang lebih jelas, kemudian values, missing, kolom, dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan lagi untuk menu-menu yang ada di SPSS terdiri dari 2 jendela ya, atau itu merupakan basic structure dari SPSS. Yang pertama adalah kita akan memiliki data editor window ya. Data editor window adalah jendela data editor di mana di dalamnya terdiri dari dua option. Yang pertama adalah data view dan variable view. Nah, ini yang saya maksud ya, data editor view. Ada 2, yaitu data view ya, di mana di sini nanti akan ditampilkan variabel dan data kita yang akan dianalisis. Yang berikutnya adalah variable view ya, di mana nanti kita membuat struktur datanya. Oke. Lanjut lagi ke materinya. Kemudian di data editor ini ya, kita nanti akan melihat tampilan seperti Excel ya. Tampilan isian data seperti ini. Ya. Ini adalah data view. Ini var ini adalah nama variabelnya. Ya, semakin banyak variabelnya dia akan datanya akan keisi ke samping ya, seterusnya. Fungsi dari data editor ini ya, disinilah kita nanti akan memasukkan datanya ya kan, kemudian mengedit datanya dan juga menampilkan datanya. Ketika data ini disimpan, dia akan membuat extension, yaitu extensionnya itu adalah SAV atau SAV ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita nyimpan datanya itu misalnya latihan 1, maka nanti akan ada extension SAV. Ini adalah data SPSS-nya. Kemudian untuk jendela berikut atau tampilan di SPSS adalah ada yang namanya output viewer ya. Jadi kita menampilkan hasil dari analisis kita. Di sini bisa berupa tabel ya, atau berupa grafik seperti itu. Oke, oleh karena belum ada data yang kita masukkan dan kita analisis, jadi untuk jendela output nanti saya tampilkan untuk berikutnya ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah data view window ya. Data view window adalah yang ini, data view. Nanti kelihatan di sini dia ini tandanya aktif ya, tampilan data view ini. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ini adalah tempat kita untuk meletakkan data yang akan kita analisis. Oke, untuk berikutnya adalah variable view ya. Variable view ini adalah tempat kita untuk membuat struktur datanya ya.
Oke, nanti kita coba latihan bagaimana contoh variable view. Oke, saya akan mencoba menjelaskan variable view yang type ya. Untuk type ini ya, di sini ada type. Ya, type ini terdiri dari beberapa kategori, namun yang sering digunakan itu ada dua, yaitu numerik dan string. Kemudian yang sering digunakan lagi adalah biasanya tanggal, ya, tanggal. Di sini jadi memang kita harus menentukan apakah variabel yang kita gunakan itu numerik atau string di tipe variabelnya. Ya. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk type ini ya, ada beberapa kategori ya. Ada numerik, dot, scientific, date, kemudian dollar, custom currency, string, dan restricted numerik. Nah, yang perlu kita ingat adalah kita akan lebih sering menggunakan numerik, kemudian date, dan string. Oke, untuk penerapan type ini bagaimana akan saya jelaskan seperti ini ya. Jadi, contohnya misalnya kita punya variabel ya. Misalnya variabel yang kita gunakan itu misalnya usia. Ya. Usia itu kita menggunakan hasil ukur berupa angka karena dia dalam tahun. Misalnya titik-titik tahun. Berarti ini isiannya adalah usia dalam bentuk angka. Nah, karena dia angka, berarti kan dia variabel numerik ya. Oke. Contohnya misalnya saya di sini bikin variabel usia. Saya double klik, kemudian saya klik usia. Nah, nanti dia akan tampil numerik di sini. Dia secara otomatis akan tampil isiannya yang sudah diisi ya. Jadi usia ini numerik, width-nya 8, desimalnya 2. Jadi 0 di belakang komanya ada 2, kemudian label. Ini untuk kalau karena keterbatasan penggunaan huruf di variabel, jadi kita bisa menjelaskan secara lebih jelas variabel tersebut di dalam label. Di sini kita bisa menggunakan spasi ya. Tapi kalau di name itu tidak dibolehkan menggunakan spasi. Kita hanya bisa menggunakan underscore atau kita dempetkan tulisannya. Misalnya di sini saya mau nulis spasi ya, responden misalnya. Dia akan menolak. Variable name contains an illegal character. Jadi di usia ini hanya bisa underscore ya. Atau kita dempetkan ininya, usianya. Ya, ini maaf, ini kita bisa del ya, clear. Nah, di sini kita bisa dempetkan atau usia responden di sini pakai underscore atau kita pepetkan hurufnya. Tidak bisa pakai spasi ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, untuk penjelasan labelnya kita bisa tuliskan di sini penjelasan variabelnya, yaitu usia responden. Oke. Nah, di sini. Nah, kita di sini udah bisa mengisi datanya. Kita klik data view, di sini ada nanti di paling ujung usia. Misalnya saya tuliskan usianya 10. Kemudian ada yang usianya 20 tahun. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini ada desimalnya ya. 2. Nah, ini desimal ini kita kurangi saja ya, karena kan ini usia kan kita tidak dalam bentuk koma, jadi ini dinolkan. Nah, ini adalah contohnya usia 10, 20, misalnya ya, saya yang kasih contoh misalnya sampai 5 responden ya, ada yang 10, 20, 30, 40, dan 50 tahun usianya ya. Nah, kemudian di sini saya mau bikin lagi variabel misalnya alamat ya.
alamat ini adalah variabel, tapi di sini karena di sini tulisannya numerik, kita nggak bisa menuliskan dalam bentuk tulisan ya. Misalnya saya mau tulis alamatnya dia di Jalan Pemuda misalnya. Tidak bisa ya, karena ini kan type datanya adalah numerik. Jadi kalau mau kita tuliskan alamat dengan menggunakan huruf, kita harus mengganti type ini menjadi string. Oke. Nah, kalau menjadi string baru kita bisa tuliskan alamat. Ini kita bisa geser misalnya. Tadi saya mau nuliskan alamat untuk responden 1 dengan usia 10 tahun, misalnya Jalan Pemuda. Nah, ini kan terbatas nih, karena memang cuman dibatasi sampai dengan berapa nih kolomnya ini? 8 ya hurufnya. Jadi kita bisa tambahkan lagi supaya muat alamatnya kalau hurufnya panjang. Misalnya saya tambahkan sampai 30 huruf ya. Nah, baru kita kembali lagi, kita tuliskan alamat lengkapnya menjadi Jalan Pemuda nomor 100 misalnya. Ya. Kemudian saya tambahkan lagi untuk responden di bawahnya ya. Misalnya Jalan Perjuangan Jakarta Timur misalnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh kita mengentry data di dalam SPSS itu sendiri ya. Misalnya di sini saya kasih usia, kemudian alamatnya. Terus gimana kalau misalnya saya mau memasukkan nomornya, nomor ID dari responden? Ini kita bisa klik di sini, klik di usia, klik kanan, kemudian masukkan insert variable. Nah, kemudian kita double klik di var di sini. Ya, atau kita ke variable view untuk mengganti penamaan variabel 8 ini ya. Kita klik di sini, kita ganti menjadi nomor seperti ini. Ini adalah kita label, beri label kode responden. Seperti itu ya. Kita beli kode responden, kita lihat di sini nomor. Nah, nomor ini kita bisa isikan ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tadi seperti saya sudah tampilkan untuk usia ya. Di sini juga masih tertulis desimal 2 angka. Ini kita bisa kurangi ya di desimal. Nah, desimal ini kita jadikan 0. Seperti ini. Itu ya. Ini saya misalnya kasih tulisan ya supaya keisi semua. Jalan Delima misalnya. Jalan Kemanggisan. Jalan Kenari misalnya ya. Oke, ini sudah kita sudah memiliki datanya. Nah, untuk itu berikutnya adalah mengenai di sini saya tambahkan ya usia. Ini variabel usia ini tahun, angkanya numerik. Saya tuliskan di sini type-nya. Type-nya berarti numerik ya. Nah, untuk alamat ya, karena dia berupa tulisan ya. Untuk alamat karena dia berupa tulisan, kita bisa tuliskan di sini kan jalan tadi ya, Jalan Pemuda. Nah, berarti type-nya tadi itu dia adalah string ya. Dan untuk variabel string ini kita tidak bisa menganalisisnya ya, karena yang bisa dianalisis di SPSS itu hanya variabel yang numerik ya. Ini juga berlaku untuk variabel yang kategorik. Misalnya saya punya variabel jenis kelamin. Ya, jenis kelamin ini kan terdiri dari 2 ya. 2 yaitu di sini laki-laki dan perempuan. Nah, perlakuan untuk variabel kategorik seperti ini, seperti jenis kelamin, ya,
itu adalah kita memberikan coding walaupun dia adalah variabel kategori. Ya. Oke, kembali saya jelaskan mengenai variabel jenis kelamin. Sebagaimana yang kita ketahui, jenis kelamin ini terdiri atas dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Saya ingin menjelaskan bahwa kalau di dalam mengentry data SPSS, khususnya untuk data kategorik, kita harus untuk variabel kategorik yang dituliskan bukan tulisan laki-laki seperti alamat tadi, tapi yang kita tuliskan adalah kodenya atau codingnya. Jadi kita harus memberikan coding untuk keterangan dari hasil variabel kategoriknya. Maksud saya adalah seperti ini. Jadi kita memberikan kode 1 ya, misalnya untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan kita beri kode 2. Jadi kalau di dalam SPSS kita tidak menuliskan tulisan laki-laki, tapi yang kita tuliskan adalah ini berupa kode dari kategorinya itu, gitu ya. Oke, sebagai contoh saya jelaskan ke ini ya, langsung ke dalam hurufnya. Saya nambahkan di sini ya, bisa kita ketik variabel baru ya di variabel view di nomor 4 di name. Jadi saya tuliskan jenis kelamin ya. Dia otomatis numerik. Numerik di sini bukan berarti dia variabel numerik, tapi adalah variabel kategorik yang diberi coding angka ya. Jadi di sini saya kurangi desimalnya. Kemudian saya tuliskan keterangan dari jenis kelamin ini gitu ya. Jadi saya kasih label jenis kelamin responden. Oke. Nah, yang membedakannya numerik jenis kelamin dengan usia adalah pada values ini ya. Jadi di values inilah kita memberikan label sesuai dengan coding ini 1 dan 2 ya. Oke, di sini kita klik yang tanda titik 3 nih. Ini ada titik 3, kita klik di sini. Kita tuliskan value-nya apa? 1 itu untuk ini ya, laki-laki. Oke, 1 untuk laki-laki. Kita tuliskan di sini. Laki-laki labelnya. Kemudian kita add. Oke. Kemudian 2 itu perempuan. Ya. Sesuai dengan ini, 2 perempuan. Oke. Ya, kita tuliskan di sini 2 perempuan. Add. Nah, kategorinya akan masuk ke dalam tabel yang ini. Kemudian setelah itu kita klik OK. Ya. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Kita klik. Ya, oke. Kita lihat di data view apakah ada perubahan atau tidak untuk variabel jenis kelamin ini. Ya, karena ini belum diisi, kita isikan ya. Misalnya saya tulis ini 1 2 1 2 ya. Ini 1. Ya. Nah, ini kan berupa angka nih, kita tuliskan ya. Bukan berupa seperti ini ya, stringnya. Jadi angka. Nah, untuk tahu apakah ini berubah atau tidak, kita bisa klik ini. Value labels. Kita klik. Nah, nanti dia berubah. Ya. Kembali kita klik ini. Nah, seperti ini. Ya, di sini perubahannya. Jadi, jenis kelamin ini adalah variabel kategorik. Ya. Di mana kita memberikan kategori 1, 2, ya. Kenapa? Karena SPSS hanya membaca coding, bukan tulisan seperti ini. Kalau bentuknya string seperti ini, dia tidak akan bisa dianalisis lebih lanjut, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini juga berlaku untuk variabel kategori yang lain, misalnya pendidikan. Ya, pendidikan juga kita kasih coding. Ya, misalnya pendidikan. Ada variabel pendidikan. Misalnya SD ya, SMP dan SMA. Ini juga sama, ini tidak kita tuliskan berupa tulisan string ya, tapi kita menuliskan kodenya ya.
Jadi misalnya pendidikan SD itu 1, ya kan? Kemudian SMP itu 2 dan SMA itu 3. Seperti itu. Ya. Jadi ini walaupun ini adalah variabel numerik yang memang benar-benar berupa angka, dan ini adalah variabel kategorik, di mana untuk mengentry-nya yang kita masukkan adalah codingnya. Seperti itu, ya. Ini saya beri tanda, ini alamat juga, ini type-nya string, ya. Oke. Nah, ini type-nya adalah type yang numerik, ya. Oke. Numerik di type-nya tersebut. Oke, kita sekarang lanjut lagi untuk ini sudah ada ya tampilannya seperti ini. Kemudian kita ingin di sini masih berupa untitled, ya, untitled. Jadi caranya kita bisa men-save seperti biasa kalau kita men-save dokumen. Jadi kita klik file, ya, save as. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, kita simpan di mana nih? Kita tulis misalnya latihan 1 SPSS. Nah, ini saya simpan misalnya di dokumen, ya, di my dokumen. Oke, save. Oke. Nah, inilah akhirnya keluar nih jendela output. Ini yang dinamakan jendela output, ya. Kalau sudah keluar jendela output, di sini ada tulisan perintah, berarti ada kita menyimpan data latihan 1 SPSS di dokumen. Oke, nah sekarang kita mau menunjukkan salah satu analisis, ya, yang kemarin saya bilang. Oh ya, sebelum itu sebentar, saya di sini ada tulisan measure, ya. Measure di sini adalah sebenarnya adalah skala ukurnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menuliskan nomor itu kan scale. Scale itu adalah numerik, ya, kita tuliskan scale. Usia juga sama, scale. Atau variabel scale ini adalah skala ukur yang terdiri dari 2, yaitu skala ukur interval dan rasio. Sedangkan kalau untuk alamat sebenarnya sih dia ini ya nominal nggak apa-apa, karena ini kan variabel kategorik, ya. Maksudnya alamatnya bisa banyak gitu ya. Kemudian untuk jenis kelamin, karena dia masuk variabel kategorik, pilihannya bisa ordinal, bisa nominal, ya. Tapi ini tergantung dari si penelitinya. Maksudnya gini, kalau misalnya kita tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, kita bisa mengkategorikannya sebagai skala ukur nominal. Ini ada di sesi 1, ya, penjelasan tentang skala ukur. Nah, kalau pendidikan bagaimana? Nah, kalau pendidikan, karena dia membedakan dan juga ada urutan yang SD lebih tinggi, yang SD lebih rendah, SMP lebih rendah dibandingkan yang SMA, maka kita memasukkan skala ukur pendidikan itu adalah sebagai skala ukur ordinal, gitu ya. Jadi di sini kita masukkan dia sebagai skala ukur ordinal. Nah, di sini saya kasih keterangan pendidikan responden. Ya, yang terdiri dari 3, ya. 1 itu SD, ya. Kemudian 2 SMP. Dan 3 adalah SMA. Oke, nah sekarang kita klik di datanya, klik OK. Sini kita masukkan, ya, 1, 2, 3-nya. Nah, ini kita bisa pilih nih. Misalnya di sini SMP, SMA, SD lagi, SMP lagi, gitu ya. Ini contoh gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, berarti kita memiliki sebenarnya variabel yang bisa dianalisis itu hanya 3, yaitu usia, jenis kelamin, dan pendidikan, ya. Oke, kita lanjut. Tadi ini sudah keluar jendela outputnya. Sekarang kita coba contoh sederhana untuk analisis statistik deskriptifnya, ya. Misalnya saya ingin mengetahui berapa sih rata-rata usianya, gitu ya. Ini kita bisa klik analyze, ya. Kemudian deskriptif statistik.
kemudian kita klik explore ya. Jadi tahapannya bisa saya tuliskan di sini. Misalnya saya ingin tahu statistik deskriptif untuk variabel usia ya. Usia di sini saya ingin melihat rata-rata ya, atau nilai minnya berapa. Kemudian saya mau melihat median ya. Median ini nilai tengah ya. Kemudian saya pengen lihat juga yang sering digunakan itu adalah standar deviasi ya, atau nama lainnya adalah simpangan baku ya. Langkah-langkahnya adalah kita klik ya, analyze. Oke, kemudian kita pilih statistik deskriptif dan kita pilih explore gitu ya. Nah, ini kita pilih explore ya. Kemudian nanti akan tampil seperti ini ya tabelnya. Tadi saya ulangi lagi, analyze ya, deskriptif statistik ya. Oke, kita masukkan tadi variabel yang dilihat adalah usianya. Kita masukkan ke dalam dependent list. Ini kebalik ya, ini deskriptif statistik ini. Nah, ini. Oke, kemudian explore, masukkan variabel ke usia ke dependent list. Oke, nanti lanjut usia ke dependent list. Kemudian kita klik ya. Di sini ada pilihan plots. Plots di sini bisa kita pilih histogram. Histogram itu adalah penyajian data grafik untuk data numerik ya. Kita klik histogram, kemudian nanti kita bisa klik juga uji normalitasnya ya di sini. Continue. Kemudian kita klik statistik ya. Ini kita bisa menampilkan outlier kalau memang kita membutuhkan data nilai-nilai yang ekstrim ya. Kemudian di sini adalah confidence interval. Ya, confidence interval ini tingkat kepercayaan kita bahwa kita percaya datanya itu 95% ya, usianya minnya sekian gitu ya. 5%-nya adalah tingkat kesalahan kita gitu ya dalam memprediksi nilai tersebut. Ini bisa diganti 90, bisa jadi 99 gitu ya. Oke, continue. Klik OK. Nah, ini adalah perintahnya nih. Examine variabel sekian, sekian, sekian. Dan ini yang nanti menjadi perintah untuk, atau namanya kalau di Espace itu sintaks ya. Nah, inilah yang output dari hasil analisis untuk usia. Kita bisa lihat di sini minnya atau rata-ratanya adalah 30 ya. Dengan tingkat kepercayaan 95%, kita percaya nilainya di populasinya berkisar antara 10 sampai 49. Ya. Ini ada nilai median, nilai tengahnya 30, variansinya 250, standar deviasinya 15,8. Ini nilai minimumnya dan maksimumnya 50 ya. Range 40. Nilai range adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum ya. Ini karena datanya cuma 5 responden, jadi grafiknya seperti ini ya. Nanti kita akan latihan lagi dengan menggunakan data yang lebih banyak ya. Maksudnya sampelnya lebih banyak. Ini kan hanya 5 ya, karena ini baru latihan untuk kita mengentry data dengan menggunakan SPSS ya. Oke, mungkin itu sekian dari saya, tapi nanti untuk berikutnya kita akan mencoba ya, ini latihan 1, silahkan disimpan dulu. Kita akan mencoba membuka ya data file. Misalnya gini, kita punya data file dalam bentuk Excel. Kita ingin buka di SPSS. Itu bisa kita langsung lakukan tanpa harus mengentry ulang ya. Caranya mudah ya. Cara kita untuk
buka datanya. Nah, ini. Ya. Jadi kita bisa mengimport ya data dari Excel ke SPSS tanpa kita perlu mengetik ulang. Kemarin saya sudah memberikan data tentang ini ya, loan data. Loan data ini bentuknya Excel. Nah, kita ingin buka data ini di dalam SPSS-nya, gitu ya. Ini saya tunjukkan dulu datanya ketika dibuka. Oke, sebentar. Nah, ini adalah data untuk kita memasuk data yang kita ingin buka di SPSS-nya. Di sini ada berapa variabel nih ya? Oke, di sini saya tutup dulu ya. Ini ada variabel gender, age, education, kemudian year employment, income, debt income, credit debt, other debt, loan, pretest, dan post-test. Ya, jadi ini ada berapa variabel nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi ada 11 variabel yang kita ingin impor ke dalam SPSS. Caranya ini kita tutup dulu. Dan penting saya sampaikan adalah ketika kita ingin memindahkan data dari Excel ke SPSS, judul variabel itu harus di nomor 1 ya. Jadi tidak boleh ada tulisan lain selain nama variabel yang diletakkan paling atas. Misalnya di sini kita mau nulis total gitu ya. Misalnya di sini kita mau nulis total, itu nggak bisa, nggak boleh. Jadi khusus hanya untuk data ini saja, gitu ya. Oke, ini kita close dulu. Sekarang kita ingin membuka loan data ini di dalam SPSS. Ini kita close, ya. Caranya adalah seperti ini, ya. File, ya. Open. Kemudian kita klik data. Oke. Kemudian kita cari di mana kita meletakkan data itu ya. Kebetulan saya naruhnya itu di video tutorial statistik ya. Jadi di sini saya meletakkan di PPT. Nah, di sini nggak ada kan datanya. Nah, kenapa? Karena type data yang ditampilkan di sini adalah SPSS statistik. Ini kita ganti dengan Excel ya. Seperti ini. Nah, baru muncul datanya. Ini kita klik loan data, ya, klik open, ya. Jadi jangan lupa mengubah yang tadinya SPSS type-nya menjadi Excel supaya file yang kita cari itu muncul, ya. Ini udah otomatis muncul loan data worksheet-nya di sini. Oh iya, sheet-nya juga jangan ada terdiri dari berbagai lebih dari satu sheet. Jadi khusus satu sheet saja untuk loan data. Ya, jadi nggak boleh ada 2 sheet atau 3 sheet atau lebih, karena nanti SPSS-nya akan menanyakan yang dibuka apakah yang sheet 1 atau sheet yang berikutnya gitu ya. Jadi sebaiknya di dalam file Excel itu hanya satu sheet saja ya. Oke, ini kita klik OK. Nah, langsung dia muncul. Ini di sini Untitled 2 ya. Di sini langsung muncul angkanya tanpa kita perlu mengentry ulang ya. Ini datanya sudah berhasil kita impor dari Excel ke SPSS. Nah, tugas kita adalah menyimpan datanya ya. Kita simpan file save as loan data gitu ya. Kita simpan di sini. Ini sudah dalam bentuk data SPSS. Ya, dengan extension SAV ya atau SAV. Nah, untuk gender itu sendiri ini adalah variabel kategori. Demikian halnya dengan education. Nanti kita beri coding ya. Jangan lupa ini nanti kita beri coding di sini. Di gender ini misalnya di values gini ya. Jadi kita beri coding misalnya 1 itu untuk male ya. Klik add. Kemudian 0 itu untuk female. Gitu ya, klik OK.
Ya, kemudian age dia scale. Education ini bisa kita ganti jadi ordinal, ya. Nanti kita bisa berikan kategorinya. Kita lihat dia ada berapa kategori nih. Ada 4 ya. Kita lihat ya, ini ada 4 nih. Ini kita bisa sort descending misalnya. Nah, ini ada 4 kategori ya. Kemudian oke, karena ini sesuai ya. Atau kita sort lagi. Nah, ini ada 4 kategori ya. Oke, nah sekarang kita beri nama. Misalnya di loan itu value-nya apa nih untuk di loan data ya. Misalnya satu itu primary school gitu ya. Oke, kemudian 2 itu secondary ya. Kemudian 3 itu misalnya diploma. Kemudian 4 itu misalnya graduate gitu ya. Maksudnya di sini bachelor or master degree misalnya ya. Klik add. Kemudian klik OK. Nah, ini nanti akan tampil di sini datanya primary school. Oh, ternyata ada yang kok di loan ya, saya salah berarti ya. Oke, ini ternyata saya salah meletakkan. Ini bisa kita hapus ya, bukan kita hapus. Jadi saya harusnya kan di education, kok ini saya nulisnya di loan. Jadi kita hapus aja. Tapi sebelum itu kita copy aja. Copy ke education di sini. Paste. Di sini salah ya, ini harus dihapus karena loan itu kan yes dan no jawabannya. Remove, 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 dan di remove. Baru dia muncul di sini nih yang benar ya, di education ya. 1, 2, 3, 4. Klik OK. Kita lihat di data view. Nah, inilah yang muncul nih, primary school, secondary school, diploma, bachelor, and master. Oke, ini datanya kita simpan lagi, file, save all data. Oke, dan untuk sesi berikutnya ya kita akan coba menganalisis dengan menggunakan data ini. Ya, jadi hari ini cukup sekian untuk sesi pengenalan SPSS-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.